baikku. Enggak gitu, ya kan? Iya. Kita jadi kita ngomong aja, kita mau daripada bahasa itu sekolah tangan ini, kita dapat apa-apa. Betul kan? Jadi kan, ibaratkan Ternyata benar ternyata benar begini. Pantas ada keganjalan ya. Yo, lalu kita ngomong baik-baik. Semut tadi. Semuanya. Gue nak kita baik-baik itu payah, baik itu ngomong-ngomong. Ya kan? Iya. Jadi kita sudah bersyukur lah, udah bersyukur lah. Berarti suaminya tukang santet. Berarti suaminya tukang santet, katanya lagi berburu untuk menjatuhkan namanya Mbak Mila itu. Ternyata benar mereka yang menyiksa Bu Mila itu. Kita kok duduk di foto ini baik wae. Ya bisa di sini lagi Mas. Bisa. Biar suara mereka itu jelas gitu loh Mas. Luar biasa banget itu ya. Allahu Akbar, ya Allah Tuhanku subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lah, aku sih ngomong baik pula. Ya kan? Benar. Kita ngomong sakoe ngomong baik pula ya. Mbak ini manut ae kambek adik. Anak nguasai warisan. Kabar jemuk dedek neni. Ini sepertinya nih rumah ini adalah peninggalan suami ibu. Iya, Mila. Iya, makanya itu kan mereka bilang bahasanya rumah warisan gitu. Rumah warisan. Jadi sedangkan rumah ini peninggalan laki Ibu Mila. Berarti orang ini yang menumpang kepada Bu Mila. Benar, dan orangnya ingin menguasai. Tapi berbicara dengan kita itu sepertinya dia yang menguasai gitu Mas. Benar, Mas. Agak diri Mas. Kan? Oh, astagfirullahaladzim. Mendek ngerasake sini laiku. Ojo rek serakah, warisan rek dijomok bedek nene. Iku peninggalane sapa warisan. Bedek nene males, arep mebut warisane meneh. Baru kita sampai harus meneng-meneng aja juga mbek baikku. Ngomongnya kita sampai persyaratannya bungae. Kan? Arep serakah sini laiku. Kita sing duwe warisan dek nene pula sing serakah. Saya sudah nebak kalau bahwasannya ini santet menyantet ini hanya karena warisan. Benar. Urusanku iku pemilai. Bojoku sing ngurusin kok. Sing bakmi dek nene, nyantet dek nene. Sampai mati perlahan-lahan dek nene. Kita siksa dhisik. Suaminya ini pergi berguru untuk menyantet Bu Mila. Benar. Enak kali dek nene mendiang wong tua di kita kok dek nene pula sing arep ngerebut warisan dek nene. Maksud ini apa yang merebut? Ini yang mempunyai harta ini sebenarnya siapa? Bu Mila. Nanti kita kalau bisa kita cari nama Bu Mila, kita bisa menanyakan kepada Bu Mila. Kita akan menanyakan dia ya. Oh iya, nanti kan kita akan melihat fotonya, kita akan cari. Nah. Seisi omai mana itu? Malah. Enak lah. Itu gimana? Sampai. Kita nyamper ya Mas. Dari sana. Perjanjian mau disiksa. Rebut warisan. Allah. Pakai mangan sekalian berapa nanti. Inilah. Kita dari sana Mas. Enggak dari sini, kita bilang dari depan kita. Oh, bisa jadi. Yuk. Udah dari sini aja. Dari sini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuci piring bengi-bengi itu, Bu. Sempetnya bengi loh. Ya iki karena si Mila males. Iya. Jadi ya kepiye sempetnya bengi. Iki
kini mas. Lah iya. Mrene ae, Bu. Ketoke angel iki tuturane. Rene ae lah. Men kepenak ngono. Nah, Apa kah? Kita nang kono meneh apa kepriwe, Master? Hah? Jagonge nanti kita kepenak iki. Kono pun oleh lah, Mbah. Nang kono ae. Jadi men penak ngono, Bu. iya. Ngomongnya ngono. Wah, kan wingi iki ora pindah-pindah iki jagongane. Mas tak tutupi ku ondel-ondele. Lho, ondel-ondele cek seger ya. Walah awet iku bobane iku. Ah, Lah berarti wingi enggak digeser-geser iki bangkune. enggak. Ket wingi ya, Mas. Iya. Tuh. Ini begini loh, Bu, sesuai dengan pembicaraan kita semalam itu. Ya. Mbah bagi dua, Mbah. Oh, boleh, Master. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lagi. Lah dadi Ibu ya, Dik. Iki nang shopping. Wah, Bu iku ana gendone lho. Enggak. Monggo nyokot Ya ini. biasa jakor gendon. Oh iya, gendone gendon apa maksudnya ngono lho? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi, Bu, melanjutkan pembicaraan kita semalam. Iya. Ibu katanya mau menyantet ipar ya kan, Bu? Iya, Ipar. Siapa namanya, Bu? Mila, Saya lupa juga dengan nama ibu ini. Teti. Teti. Iya. Oh, Teti. Kalau ini saya asal pergi ke laut, saya ingat pohon ningrum. Apa nek jenenge pohon ningrum, Mas? Mangrove. Oh, nangrub. Oh iya. Mangrove. Oh iya. Jadi begini, Bu. Iya. Syarat semalam itu apakah Ibu sudah buat atau sudah ada gimana? Enggak ada, Mas. Enggak ada. Syaratnya nggak ada. Enggak ada, cuma fotonya aja yang ada. Kami enggak ini kan gini, Mas. Hmm. Enggak jadi sama Mas. Oh, maksudnya? Ya maksudnya enggak jadi aja gitu. Oh, nggak jadi mau disantet gitu. Ya. Oh, nggak jadi disantet, Master. Ya alhamdulillah kalau nggak jadi disantet. Tapi fotonya ada, Bu. Ada. Nah, boleh dikasih tahu kayak mana orangnya gitu. Boleh dilihat. Biar dibaca gitu. Oh, orang HP ini jaluk banting ngono tuh. Iya. Iya. Iki Master, Mana? uangnya. Ketok enggak? Sabar. Mbak, jangan turun, Mbak. Gini. Nah. Oh, Ketok. nampak sedikit sih. Nampak? Oh iya, nampak. Oh, ini orangnya, Bu. Iya. Ini namanya Bu Mila. Nah. Ya iki dari sekarang rebut warisan iki. Yang Terus mau males. merebut warisan, yang males Ibu bilang. Oh iya. Oh, berarti nggak jadi disantet gitu, Bu. Enggak, ya kasihan lah. Loh. Ini aneh nih, Master. Anehnya gini loh, Bu. Semalam itu Ibu ngotot-ngotot mau cari dukun. Siapa namanya? Bebe? Able untuk menyantet saudaranya Ibu. Tapi kenapa sekarang ini kok berubah gitu loh, Bu? Apakah karena syarat-syarat yang saya berikan itu sangat susah mencarinya? Atau Kasihan gimana? sampai anak ini, Mas. Oh, dia juga punya anak. Heeh. Anaknya berapa, Bu? Satu. Salam hormat, salam sayang untuk para sedulur sedoyo dimanapun Anda berada. Salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya. Mana dia? Oke, sebelumnya kita salawatan dulu ya. Sholawat Sallu alaihi salam Sholawat Sallu alaihi khairil alal anam Allah ya Muhammad alaihi salam Maula ya karim
Nah, betul ini ada yang komen pantau. Memang benar, kita mulai menyelamatkan para kesatria dan di sini saya merasakan sepertinya tadi ada sedikit hal yang mencurigakan, tapi saya nggak tahu nih ya, siapa orang tersebut. Atau mungkin kita harus cari dulu di sekeliling karena tadi saya melihat sepertinya di sana energinya. Atau sepertinya saya harus menelusuri hutan itu ya. Oke, kita sama-sama ya. Yuk. Tadi saya melihat di sini, tapi kok Hilma dia, Hilma itu hilang ya. Hilma itu hilang. Tadi ada seseorang membawa sebuah karung atau seperti pocong gitu, saya nggak tahu. Tapi tadi lewat sini dia. Nggak ada suaranya. Jangan lama, bebasin kesatria, bentar lagi lebaran, kasihan kumpul keluarga menunggu. Iya benar. Kumpul keluarga menunggu. Yuk kita cek dulu ya. Soalnya tempat ini hutan belantara. Anda bisa mendengar suara musik-musik dari yang ditimbulkan dari para hewan liar yang ada di sini ya, seperti jangkrik, cenggaren, burung. Ini banyak. Ini Anda bisa melihat ya. Ini saya berada di areal hutan. Ya, sekeliling saya hutan. Tadi saya melihat dia arah kemari. Tadi saya melihat arah kemari. Tadi kemari arahnya, sahabat. Tapi di mana ya? Di sekeliling ini saya dikelilingi hutan belintiri, belantara maksudnya. Dan di sini saya melihat tadi ada seseorang nggak pakai baju, 2 orang, dia bawa seperti pocong ataupun seperti goni bungkusan putih gitu, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Ini sahabat, kita masih menyimak dan memantau. Saya merasakan ada energi besar di sini. Coba Anda bantu komen, bantu menerawang apa sebenarnya yang terjadi di areal tempat ini. Ini jauh dari markas Mbak Parto. Saya mendengar sesuatu pejalan yang merayap.
Ada yang melihat sesuatu bergerak. Burung, kodok, itu kata bunglon, hewan tekek, bunglon, kata, bunglon, mana yang benar? Apa itu? Bunglon? Benarkah itu bunglon? Orang Master Andri melihat orang lari di hutan, dan di situ ada juga dia melihat saya. Itu bunglon. Tadi saya melihat dia jalan ke arah kemari. Kita harus menerawang dulu ya. Kita berada di hutan belantara, penuh dengan suara. Kepala Mbak Parto dibuang di mana, Guru? Kepala Mbak Parto bisa simak di channelnya si Nyi Indah Official ya, Nyi Indah Official, karena beliau yang saya perintahkan untuk membawa kepala Parto untuk digantung di pohon ataupun dimaini, dibikin bola pun nggak apa-apa, karena ternyata tubuhnya sudah terbakar ya. Mas Karyo pasti bisa bebasin sebelum lebaran, karena Mas Karyo suka bikin penonton greget. Ini siapa ini? Arjun Channel. Ya sebenarnya bukan bikin greget, tapi waktunya lah. Waktunya kan belum pas. Waktunya belum pas. Kita harus mencari celah yang lebih pasti ya. Serem juga hutannya. Bukan serem lagi kalau ini. Ini saya keliling ini sendiri sini. Ya.
Anda kalau melihat sesuatu langsung omongkan ya. Ini kita lihat keliling nih. Nah, kalau melihat sesuatu langsung konfirmasi ya, karena kita di sini memang di tengah hutan. Oke, kalau ada melihat sesuatu langsung konfirmasi. Saya tadi melihat ada 2 orang membawa pocong. Ada 2 orang membawa pocong. Dan pocong itu nggak tahu ataukah itu karung atau itu sebuah manusia atau itu hanya sampah, saya nggak tahu. Coba Anda ada melihat sesuatu? Saya mengajak Bunda Mawar. Bunda Mawar lagi di dalam mobil karena saya bilang keluar dulu. Keluar mengejar ini tadi 2 orang bawa sesuatu. Nah, Anda mendengar suara itu? Nggak mungkin sampah dibawa ke, katanya ya. Masa di hutan bawa sampah? Iya benar pula ya kan. Tak nampak, cuman melihat Kang Mamas yang ganteng ya. Wow, naik kuping. Netizen diam. Saya merasakan. Coba cek. Ada melihat sesuatu? Tuh, ada suara. Oh, itu di jalan sana ada orang lewat ternyata. Netizen berisik, Kang Mamas nggak bisa dengar. Iya betul. Jangan berisik. Diam. Diam dulu, jangan berisik ya. Jangan berisik. Diam. Sahabat semua diam. Saya merasakan dan mendengar sesuatu. Tolong jangan berisik. Diam. Kalau minum kopi jangan bersuara dulu. Kalau makan kerupuk jangan bersuara. Puasa ya, puasa. Ya, kalau mau buka jangan diam karena ada yang tahu, ya. Di zoom, kita akan zoom. Pelan-pelan bantu lihat. Ada nggak sesuatu yang mencurigakan? Di mana dia lewatnya tadi? Jangan berisik. Diam. Jangan ketawa. Diam dulu. Ada sesuatu tadi. Ada melihat sesuatu? Di mana orang tadi? Jangan ketawa, tolong jangan ketawa. Aduh. Gimana sih? Sahabat, kan saya bilang jangan ketawa. Kok ketawa dulu sih? Saya nggak mendengar sesuatu kalau Anda kayak gini. Coba diam. Santai, slow. Slow dulu ya, slow. Saya harus mendengar sesuatu yang lebih dalam. Diam. Saya mendengar suara pergerakan. Coba tolong jangan berisik. Tolong jangan berisik. Tolong diam. Bukan suara motor. Ini bukan suara motor, itu ada pergerakan tuh. Tuh. Ada pergerakan. Slow.
Mutiasi kembar, tolong jangan berisik. Ini mutiasi kembar ini, aduh sahabat, jangan berisik. Tolong jangan berisik. Saya mau mendengar sesuatu, jangan berisik dulu. Ya. Ini gimana sih kok pada tertawa sih, orang serius. Aduh, gimana saya mau mendengar sesuatu kalau kalian berisik? Coba slow, diam, slow, tenang. Aduh, gimana sih? Angel ini sahabat-sahabat nih, aduh. Tadi saya sudah mendengar sesuatu ya di sini, angel ini. Diam. Jangan tertawa, jangan tertawa. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Diam. Kita harus sembunyi. Di sana dia, di sana. Di sana dia. Diam. Ada yang melihat. Hantunya Parto datang. Udah mati nggak mungkin dia? Saya mendengar sesuatu. Dan saya melihat ada yang bergerak. Apa itu? Apa itu? Aduh. Lah Bunda Mawar nanti hilang pula. Ini Arisa Putra ini kenapa kok tertawa? Ya ampun, saya minta tolong kan diam. Kenapa kok ribut banget? Aduh. Ini terakhir nggak kelihatan ini. Gimana sih ini Ari Putra ini? Aduh. Ini Arisa Putra ini disuruh diem malah ketawa pula. Diam dulu ngapa? Diam, tenang, slow. Diam. Saya mendengar sesuatu. Telepati Bunda. Ngapain telepati Bunda? Bunda ada di mobil. Diam dulu. Saya nggak fokus. Di mana tadi larinya pun saya nggak tahu tadi udah membawa seperti karung ataupun pocong. Tadi ada 2 orang nggak pakai baju. Ini kita pengejaran penyelamatan para kesatria ini karena sahabat semua. Aduh, sahabat semua kenapa tertawa? Saya itu nggak bisa fokus dan nggak bisa menerangkan sesuatu kalau para sahabat itu semua itu tertawa. Saya hanya kepingin para sahabat itu diam dulu, santai, slow gitu. Aduh, kegagalan lagi dah nih. Aduh, engkol terus. Apa yang engkol? Orang gagal kita nyari. Bunda, mana tadi Bunda?
Aduh. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Aduh. Tadi saya sudah menerawang. Ada 2 orang bawa pocong atau bawa sampah. Kalau saya bilang dia bawa sampah di hutan masuk ke dalam sono. Tapi betul kata sahabat, tidak mungkin ada orang bawa sampah ke dalam hutan, betul nggak? Bunda ada di dalam nggak nih? Bunda dalam. Tengok. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nggak ketemu. Tadi saya udah kejar tapi nggak ketemu. Lah kenapa? Bunda kenapa? Saya lelah. Lah tidurlah. Saya juga habis mencari. Mencari apa? Loh Bunda, berarti benar dong terangan saya bahwasanya Bunda di mobil. Rupanya benar Bunda di mobil. Luar biasa ini sahabat ya. Manusia udah jadi pocong. Siapa yang jadi pocong? Bunda benar nggak? Itu kata sahabat katanya kok para kesatria dipocongin, apa benar? Dibungkus dan kapan? Iya tapi memang udah benar, tidak positif. Gimana perjalanan kita lanjutkan? Iya. Bunda istirahat aja kalau memang capek. Kita mau jalannya tempat kemarin yang ada ini, yang ada orang apa kemarin ngarit ya, di daerah situ, yang ada ngembala sapi, ngembala kambing. Katanya kambingnya sering gaib ya, sering hilang. Daerah situ. Oh, ya, tadi kehilangan jejak. Tadi karena ribut kali netizen tadi, apa sahabat semua ribut, malah ketawa-ketawa mereka. Saya bilang diam, tapi mereka terus ketawa. Aduh, kasihan Master Hans udah dipocongin loh. Benar mereka udah dipocongin. Bunda melihat sendiri. Iya. Kita nggak bisa berapa lama karena ini berjalan ke sana berapa jam? 3 atau 4? Sekitar itu. Sekitar gitu. Kita go ya. Kita sambil menunggu. Malam ini harus bisa kita hajar. Tapi kalau Bunda melihat itu berapa orang yang menunggu itu? Yang menjaga mereka? Waktu pertama saya datang itu ada 2 orang. 2 orang Bunda nggak bisa menjebol. Gimana 2 orang nggak bisa jebol? Kan Dan yang kedua kalinya itu ada 5 orang. 5 orang? Iya. Oh 5 orang nggak bisa jebol. Waduh 5 orang nggak bisa jebol. Saya juga heran. Seperti waktu Kang Mas disekap, ada tali merah juga. Sebenarnya saya itu nggak disekap Bunda. Ya maksudnya seperti itu. Iya. Yang kita ketahui nggak Iya. mungkin mereka tahu juga. Iya benar. Oh siap. Saya sengaja mendeteksi kesenangan mereka dulu, bahwasanya ketika saya tuh mencoba untuk ditangkap, wah mereka senang kali, bahagia itu. Wah, mereka berangan-angan tuh bisa mengambil ulu hati dan hati saya. Jantung saya mau diambil. Malam ini kita selesaikan ya Bunda. Bunda sehat. Bunda puasa. Insya Allah. Insya Allah puasa. Bunda kenapa? Saya lagi nggak enak badan. Bunda sepertinya kurang sehat. Bunda tidurlah. Istirahat. Iya. Kita perjalanan jauh lagi loh. Iya tidak apa-apa. Bener, kita perjalanan sangat jauh. Iya. Udah istirahat. Go. Istirahat, go. Jadi ketika Bunda mencoba untuk pengecekan dan ingin menyapa mereka, itu apa yang Bunda rasakan energinya?
Gimana Kang Mas? Yang Bunda rasakan energinya apa? Ketika saya ingin menyelamatkan para kesatria, Hmm? di situ saya bedanya gini Kang Mas, ada api yang sangat besar di sana Mm-mm. dan energinya tidak seperti energi api pada umumnya. Energi api tidak seperti umumnya. Iya, Berarti api itu seperti ada sesuatu perisai tersendiri itu, tameng. iya. Saya mencoba untuk menerobos beberapa kali, tidak juga bisa. Tidak ada satupun saya mendapatkan celah untuk masuk. Yang Bunda lihat itu orang yang dipocong gitu. Iya, Ada berapa orang yang dipocong? ada 3. 3 orang dipocong. Iya, Sepertinya itu bukan kesatria lah. Kesatria yang saat ini lagi tidak ada itu kan Master Han dan Master Dudung. Lalu satu lagi adalah saya mengetahui Gentik Geni. Gentik Geni. Iya, Loh, bukankah Gentik Geni itu belum bisa dipastikan tobat, kan dia bisa berpihak kepada mereka, kenapa dia dipocongin? inilah yang membuat saya menjadi heran sampai sekarang. Kenapa Gentik Geni bisa menjadi seperti itu? Berapa kali saya menemui teman-temannya, Ah, tidak ada yang mengetahui. Tidak ada urusannya dengan mereka. tidak ada urusan dengan mereka maksudnya gitu. Iya, yang tersisa. Oh, berarti sudah ditanyakan kepada teman seperti Mbak Samin. Ya, Nah, sekarang Mbak Saminnya itu di mana? saya juga tidak tahu. Ketika saya sudah ingin menghabisi Mbak Samin, ada dukun bisu. Si bisu itu masuk. Si Bisu juga ya. Si Bisu itu Iya. dari mana sebenarnya? Saya juga tidak tahu Kang Mas. Energinya gimana energinya? Mereka mengatakan Hah? mereka itu mengikuti Mbak Parto. Mereka mengikuti Mbak Parto. Iya. Kalau sahabat tahu nggak siapa itu Bisu? Ha-ha. Sahabat tahu nggak? Ada yang sudah mengetahui di channel PSS lainnya? Iya. Nggak tahu kalian mengikuti mereka? Pati Geni yang udah tobat. Berarti Gentik Geni ya, Gentik Geni. Gentik Geni. Tapi apa kalian yakin kalau Gentik Geni itu benar-benar bertobat? Coba. Adilnya Parto. Adilnya Parto. Bisu itu antek Parto. Iya, si Bisu harus loh. Berarti ada si Bisu. Adik Tompel. Adik Tompel. Si Nyi Tompel. Itu dia mengatakan. Adiknya Nyi Tompel. Ini dia bilang yakin beliau tobat. Oh, Si bisu itu sangat kuat, guru. si Bisu sangat kuat. Soalnya dia ada memakai selendang juga. Si Bisu Iya. sama seperti Nyi Tompel. Iya. Bunda tidak bisa mencoba untuk menyelesaikannya? Atau Saya dia selalu sudah- kabur? Iya. Dia selalu kabur. Dia selalu bermain curang dan Ikat kakinya. pada saat itu saya diserang dengan kecurangannya, bagaimana dia langsung kabur kamu Mas? Kecurangannya. Berarti dia bermain curang ya. Iya. Tapi termasuk Parto juga yang kesatria. Tapi walaupun dia lari-lari, tapi kelihatan kesatria ketika dia berani menerima tantanganku itu. Allah. Tapi kalau perempuan nggak mungkin lah saya. Ya Bunda boleh istirahat. Silakan. Silakan Bunda istirahat. Ini bagaimana? Apanya? Dia menjadi tinggi. Bisa diturunkan, turunkan. Tekan aja ke bawah. Ah tuh. Iya. Bunda istirahat. Kita menuju perjalanan ke sana ya sahabat ya, karena kita tidak ingin para kesatria itu menyambut bulan suci, bukan menyambut ya, mengakhiri ya, hampir mau mengakhiri. Kita nggak tahu mereka puasa atau tidak di sana. Tapi yang jelas ini mau berakhirnya bulan suci Ramadan dan menyambut hari raya Lebaran, ini mereka harus lepas. Allah. Astagfirullahaladzim.
Sahabat, kira-kira ada kritikan saran nggak? Ya, gentik geni ya, gentik geni ya, gentik geni. Yang menurut kalian itu, menurut sahabat itu, dia itu sudah bertobat atau belum? Coba komennya. Saya ingin pastikan kalau memang dia bertobat, saya ingin bimbing dia ke jalan yang baik, ke jalan yang diridai Allah Ta'ala, dan menjadi orang yang benar-benar bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Saya ingin pastikan para sahabat ya, saya nggak mau kecewa berulang-ulang, berjuta kali ulang. Ya saya nggak mau, karena selama ini saya ya selalu menerima nasihat dan kritikan dari para sahabat-sahabat netizen dimanapun Anda berada. Karena kalau tanpa kalian kami juga bukan apa-apa. Tapi selama ini berbagai yang sudah kita taubatkan, banyak kesatria yang kita taubatkan, tapi kebanyakan mereka yang ditobatkan itu nggak ngerti gitu loh. Dalam arti kata, masa kita harus dikloni aja, kan nggak mungkin. Dikloni maksudnya di apa, dibarengi aja terus, ditempel aja terus gitu loh. Jadi saya ingin dia itu mandiri, padahal sudah saya coba untuk ajari untuk mandiri, tapi maunya mau ditempel aja, maunya mau di apa namanya, diperhatikan, maunya mau disayangi gitu loh. Gimana sih, para kesatria udah tua-tua kadang-kadang nggak nyadar tuanya gitu loh. Kenapa Bunda? Saya ngerepet ini ya Bunda. Apa-apa Bunda, aman itu Bunda. Gimana menurut sahabat, benar enggak bahwasanya gentik geni itu bertobat? Kalau benar dia sudah bertobat, ini perjalanan untuk penyelamatan beliau ya, penyelamatan Master Han, Master Dudung. Apa itu gentik geni atau bukan saya nggak tahu, dan saya pun belum bisa pastikan yang dipocong itu benar enggak itu mereka. Malah karena saya belum melihat, bahwa kan para sahabat yang pecinta Mas Karyo yang tidak pernah ketinggalan channel Mas Karyo belum pernah melihat ya, belum pernah melihat di mana para kesatria disekap berada, itu belum pernah melihat. Saya ingin pastikan dulu sahabat ini melihat si gentik geni, kalau memang sudah bertobat saya ingin bimbing, dan saya ingin dia belajar agamis ya, dan belajar tata krama akidah, karena saya melihat perjuangan beliau ini ketika beliau mengatakan saya akan bertobat kalau saya kalah katanya, tapi ternyata memang benar dia sudah mau bertobat ya. Ini luar biasa Bunda, ini perjalanan kan jauh Bunda. Kita ada yang mau ini lagi, mau apa, maksudnya bisa live aja lah, gantian ke tempat Bunda. Ini perjalanan ke sana kan jauh ini, menemani sahabat-sahabat Bunda di channelnya, kan mereka juga sangat merindukan Bunda. Mereka selalu begitu mengatakan rindu, karena setiap hari melihat. Ya maklum lah, pecinta-pecinta Bunda Mawar ini bukan kalangan biasa saja, tapi mereka ini luar biasa gitu. Tahu biasa di luar. Tapi kita sedikit menceritakan tentang nanti di channel Bunda aja. Ada seseorang yang ingin menjemput Bunda. Oh, adakah? Ada. Dia utusan dari Bopo Eyang Prabu Siliwangi. Hah? Benarkah? Benar. Luar biasa pokoknya. Oke lah. Ya kita pindah ke channel Bunda Mawar aja, karena kita membahas tentang ada seseorang kemarin ya. Jadi persepsinya masing-masing kita akan bahas di channel Bunda, apa sebenarnya yang akan terjadi dan bagaimana antisipasi Bunda. Jawaban Bunda sendiri kita akan langsung tanya kepada Bunda di channel beliau ya. Yuk kita pindah ke sana. Selamat berjumpa di Ratu Mata. Nanti saya akan live lagi ya, saya akan live lagi di apa ya, di lokasi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda kan lelah. Saya mau tanya ini sama Bunda nih tentang yang masalah di channel Kang Mamas ya. Di channel Kang Mamas. Namanya Ustadz Kiki. Ustadz Rizky ya. Dipanggilnya Mas Ki gitu ya. Beliau ini ingin menjemput Bunda Mawar ke menjadi permaisuri. Ini sedikit juga untuk masukan untuk para sahabat ini ya, tentang bagaimana menyikapi, ya bagaimana menyikapi. Lalu kalau dari Bunda pribadi, apa tanggapan Bunda tentang Mas Ki tersebut? Mas Ki tersebut. Ustadz Ki ya, Ustadz Rizky. Itu santrinya bekas ya bukan bekas, tetap santrinya Gus Samsudin loh. Pernah belajar di Gus Samsudin dan beliau keluar dari padepokan tersebut. Nah Ya, ini dia keluar kan ingin pulang ke rumah. tidak katanya amanah, menunjukkan menjalankan misi. Dan salah satunya misi adalah penjemputan untuk Bunda Mawar sendiri. What? Mengapa dia ingin menjemput saya? Kenapa? Apa yang ada di dalam pikiran? Saya nggak tahu wallahu alam, tapi beliau ini niat karena Allah Ta'ala, dan beliau ini mendapat amanah dari Bopo Prabu Siliwangi. Amanah untuk menjemput begitu? Iya. Kenapa pada beliau? Sebenarnya gini sih, apa yang dia ketahui belum tentu orang mengetahui. Ya. Nah pastinya ada juga banyak yang tidak tahu yang dimaksud dia itu apa. Jadi kalau menurut saya, mungkin saat ini dia itu memang adalah orang, gimana ya saya mengatakannya Kang Mas? Gimana? Kenapa Kang Mas terus senyum? Iya, saya bingung juga gitu, gimana pendapat Bunda gitu loh. Pendapat Bunda gimana tentang Ustadz Kiki tersebut? Saya belum tahu sih orangnya. Namun kalau dalam hal untuk menjemput saya mungkin karena dia ingin bertemu saya mungkin. Iya, benar. Saya menilainya seperti itu karena kan banyak juga netizennya menyukai itu kan banyak. Ya. Menyukai sebagai apa, menyukai sebagai ini, sebagai itu. Ya. Jadi mungkin karena saking senangnya, mungkin dia itu ada keinginan untuk berjumpa gitu saja sih. Iya. Kalau dibilang utusan untuk menjemput saya heran juga kenapa dari Eyang Prabu gitu. Nah, dan di samping itu, sebelum kita melanjutkan, alangkah lebih baik kita salawatan dulu Bunda, biar agak slow dulu. Bunda panik sepertinya. Bukan, saya tuh bingung. Bunda panik ya. Kenapa ada sampai seperti itu? Iya, ya wajar. Nanti kita akan bahas kelanjutannya. Saya mau menjelaskan pun susah karena apapun yang di pikirannya saya tahu. Saya tahu apa yang di pikiran Ustadz Iki ini. Ya. Namun orang yang melihat, yang mendengar ini kan tidak tahu gitu. Nah. Di situ bingungnya di situ bagaimana menjelaskannya. Ya udah, kalau gitu kita salawatan dulu. Setelah itu kita bahas lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sholawat Sallu alaihi salam. Salawat Sallu alaihi khairil alal anam. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimu habibana ya sayyidina. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimu habibana ya sayyidina. Oke, salawat kita sudah selesai untuk bersolawat, dan kita akan nyambung lagi cerita yang tadi, bahwasanya di samping kita perjalanan untuk ke lokasi, ke markas besar Mbak Barto, para dukun Sedeng ya, kita sambil ngobrol di sini tentang cerita penjemputan ya. Dan di sini Bunda Mawar bingung ya, apa sebenarnya yang harus dijawab ya. Dan sebenarnya saya sampaikan bahwasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang terbawa alam bawah sadarnya, ataupun dikatakan halu ya, halu. Kalau orang awam bilangnya halu. Ya, orang awam bilangnya halu, tapi kalau pembahasan dalam spiritual, dia sudah mengikuti alam bawah sadarnya, yang mana alam bawah sadarnya itu sudah menerapkan dan memberitahukan bahwasanya yang disampaikan beliau melalui batinnya, ya, melalui ma'rifatnya itu perintah untuk menjemput Bunda Mawar, karena Bunda Mawar adalah permaisurinya. Dan di situ juga saya jelaskan bahwasanya apa yang dia ketahui belum tentu orang lain mengetahuinya. Jadi apa yang dia lihat orang lain tidak melihatnya. Saya sempat mematahkan ataupun meninggikan, ataupun ini langsung saya jabarkan agar bisa Uangnya jatuh. Hah? Uangnya jatuh. Berapa? Dia tadi yang lewat itu Berapa jatuhnya? seperti warna hijau. Aduh, sayang sekali. Dia Vira. sudah melihat ke belakang gitu. Iya. Karena dia tadi lagi begini. Bagaimana kalau kita kejar? Tapi pasti sudah diambil. Kasihan banget. Coba kita lihat. Rezeki. Coba kita lihat dan kita panggil dianya. Tidak bisa terkejar juga kamu. Mana tahu, Dia sudah jauh. kita cek. Saya juga tidak bisa melihatnya lagi. Saya hanya berpikir bagaimana kalau misalnya orang tersebut ingin belanja sesuatu dan tidak bisa membeli sesuatu karena uangnya jatuh. Iya, tapi Nah, itu. di sana dia Coba kita kejar. sudah lewat. Kenapa laju sekali? Karena kita mau mengejar, tapi Oh iya. Tapi sepertinya dia sudah menghilang terlalu jauh, Kang Mas. ya, Itu di sana jauh sekali. jauh sekali. Iya. Itu ya. Iya, Oh. itu di sana.
Bagaimana kalau kita kejar dia ketika dia ingin membeli sesuatu dan ternyata uang itu jatuh, lalu kita gantikan saja, kita belikan saja dia. Hah? Bagaimana? Tapi kalau saya nggak salah lihat ya Kang Mamat. Karena saya merasakan dia tadi seperti memegang sesuatu dan Iya. melihat ke belakang gitu. Ah, Ayo kita kejar. Ayo, coba dibalik kameranya. Dibalik Allah kameranya. Akbar. Dibalik kameranya kita ini langsung lah. Saya hanya berpikir bagaimana kalau dia ingin membeli sesuatu hal yang sangat penting, tapi ternyata uang itu jatuh. Nah mana tuh? Tuh, yang pakai Bukan. iya, pakai jaket Di sana sudah jauh. sudah jauh sangat. Itu sana. Nah itu tuh sana itu. Ayo. Mas hati-hati. Dia sudah sampai di sana. Dia sampai kota. Kita akan menyimak dan memantau bagaimana ya kalau para sahabat sendiri ya, para sahabat ingin keluar ke kota ataupun kemana, ingin membeli sesuatu dan membawa uang, tapi uang itu jatuh di jalan. Kalau kita tadi berhenti mengambilnya itu tidak mungkin pasti orang duluan, karena tahu kita zaman sekarang tadi kita lihat pun juga udah diambil orang ya Bunda ya. Lalu bagaimana kalau misalnya dia ingin membeli sesuatu tapi uangnya itu hilang? Nah, tapi masalahnya orangnya sudah pergi jauh. Iya tadi. Tidak kelihatan lagi. Karena di sini rapat sekali. Iya, iya. Oke. Kita sambil jalan pelan-pelan aja, mana tahu kita melihatnya, langsung kita berhenti ya. Sambil ingat-ingat ya. Oke. Kalau kita ketemu kita samperin aja. Atau dia balik tadi? Enggak. Tidak. Dia terus saja. Kalau dia mengetahui itu pun sadar uangnya jatuh, tidak mungkin dia terusnya, pasti dia langsung balik. Ya, kemungkinan saja dia itu karena dibonceng hingga akhirnya dia sungkan untuk menghentikan temannya. Gimana? Yaudah kita abaikan dulu, kita sambil menyimak dia. Kalau ketemu kita langsung kita beri aja. Oke, Ya. baik. Nah sekarang ayo kita bahas yang tadi. Ya. Ya, kembalikan. Oke, kita sambil mencari orang tadi ya, sambil menyimak orang tadi, kita membahas tentang tadi yaitu penjemputan. Bagaimana menurut sahabat tentang penilaian para sahabat tentang orang tersebut ataupun Ustadz Kiki? Coba komennya. Ganti Pajero mobilnya, Mas. Bukan masalah Pajeronya, masalahnya tempatnya sempit, kita nggak bisa balapan. Bahaya. Bahaya. Oke, apa tanggapan Anda? Apa menurut kalian? Apa menurut kalian tentang Mas Ustadz? Kenapa Bunda dijemput? Kenapa? Itu ada yang nanya. Karena dia itu sudah masuk ke alam bawah sadarnya ataupun sugestinya. Itu perintah ataupun penyampaian dari Eyang Prabu. Ya, penyampaian dari Eyang Prabu. Jadi Bunda Mawar ini disampaikan bahwasanya dia adalah permaisuri. Dia mimpi. Jangan mau Bunda. Yang dia mimpi jangan mau Bunda. Apa nih? Tapi dalam hati kecil saya nggak setuju, Guru. Ya, sebenarnya bukan kita nggak setuju, kita setuju saja. Tapi masalahnya
dia ini alam bawah sadarnya, dalam arti kata yang dia rasakan tidak dirasakan dengan yang lainnya, ya. Apa yang dirasakan beliau tidak dirasakan oleh Bunda Mawar. Dan akhirnya ketika beliau mempercayakan dan meyakinkan apa yang sudah menjadi sugesti beliau, ya, akhirnya di situ saya menciptakan ataupun menyampaikan sebuah sugesti lebih tinggi ataupun lebih apalagi ya, lebih kuat, bahwasanya beliau ini hanya ingin menjemput permaisurinya, yaitu reinkarnasi dari Dewi Arimbi, yaitu istri dari Arjuna, ya. Ya, ini saya sampaikan. Jadi saya katakan langsung bahwasanya Bunda Mawar ini bukan reinkarnasi dari Dewi Arimbi, tapi beliau ini reinkarnasi dari Nyi Roro Kidul. Dan saya bahas lagi bahwasanya reinkarnasi ini hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, gitu loh. Sejatinya Bunda Mawar ini ya orang biasa juga, orang biasa, dan beliau ini adalah orang yang memang benar-benar dilahirkan dari dunia, gitu. Jadi reinkarnasi ini adalah suatu alur dari gaib, ya, alur dari gaib yang mana sudah ada ikatan batin, dan hal yang gaib ini tidak diketahui manusia, sama seperti saya juga. Sama seperti saya juga. Jadi manusia itu tidak akan diberitahukan tentang hal-hal yang gaib kecuali hanya secuil dari setetes ilmu lautan milik Allah. Jadi begitu luar biasanya, ya. Begitu luar biasanya. Kita butuh di sini. Kenapa butuh di sini? Bentar, kita istirahat dulu. Jadi kita di sini jadi nggak repot, ya. Oke, siap. Oke. Nah, jadi di sini saya sampaikan bahwasanya reinkarnasi ini adalah sesuatu energi ataupun sesuatu ikatan yang bisa dilihat hanya orang-orang tertentu, gitu, ya. Jadi saya sampaikan bahwasanya kalau menurut reinkarnasinya Dewi Arimbi itu ada Dewi Anggra ini bukan? Arimbi kalau nggak salah. Jadi itu ada reinkarnasinya, setahu saya itu Ujing. Ujing, ya. Ujing itu saya nama panggilannya Ujing, nama aslinya siapa? Nama aslinya Ya. Ira. Ira. Ya, nama aslinya Ira. Ya. Jadi yang menyuruhnya bukan Eyang Prabu tapi setan, karena cari ilmu tanpa guru. Beliau ada guru. Beliau ada guru, ini saya jelaskan. Beliau ada guru, bukan tanpa guru. Beliau ada guru. Hanya saja ketika sang murid itu bertanya, kata gurunya, jalani aja. Nah, dijalani aja inilah yang bahaya, dan akhirnya dia mendapat guru musyriknya ataupun guru gaibnya, ya. Guru gaibnya inilah yang mencoba membisikkan sesuatu hal yang di luar nalar, ataupun seperti, wah ini adalah permaisurimu, ini adalah pasanganmu, inilah bla bla bla, tapi tidak dijalani. Ini bukan takdir namanya, ya. Ini bukan takdir namanya, tapi ini adalah sesuatu hal yang hanya dia yang tahu, hanya dia yang tahu. Jadi sesuatu hal yang seperti ini bisa dikatakan adalah alam bawah sadar ataupun sugesti. Nah, jadi saya jelaskan sama beliau bahwasanya
Sesuatu hal yang tersembunyi, sesuatu hal yang kita lihat itu tidak akan dilihat orang lain. Maka cukuplah kita yang tahu. Jangan terbawa dengan apa yang merasuki pikiran kita. Dan saya jelaskan bahwasanya dia itu terkonfirmasi seperti terbisik ya, seperti terbisik bukan dari Eyang Prabu tapi dari sesosok makhluk. Itu tidak bisa kita percaya. Mamas kalau bunda pergi, wah mamas nangis kalau bunda pergi. Jadi saya sampaikan bahwasanya sesuatu yang kita percaya itu bisa menjadi nyata. Makanya saya sampaikan kepada bunda, dan Nyi Roro Kidul, Bunda Mawar juga sering menyampaikan bahwasanya aku ada ketika aku dianggap ada. Jadi sesuatu yang kita anggap itu ada maka akan tercipta. Karena itu menurut kepercayaan kita sendiri. Ya, karena itu menurut kepercayaan kita sendiri. Makanya kalau kita belajar, maka cobalah untuk mengkaji dan menanyakan kepada orang yang lebih mengerti sebelum kita menjalaninya. Itu saya sudah ceritakan bahwasanya ada juga sahabat Rasulullah yang sesat. Dia mengamalkan amalan-amalan yang benar-benar diamalkan karena lillahi ta'ala, dan akhirnya dia selalu mendapat tamu ataupun yang sering datang ke dalam wiritan ataupun ke dalam mimpi itu adalah seorang wali dan seorang wali Allah ya, ataupun seorang nabi yang memakai surban apa segala macam datang ke dalam mimpinya dan selalu memberikan sesuatu iming-iming ataupun sesuatu ilmu yang di luar akal sehat, seperti dia bisa memindahkan matahari begitu. Lalu ketika ditanya oleh sahabat sama Rasulullah, dan Rasulullah menjawab bahwasanya kamu telah sesat saudaraku, katanya. Lu sesatnya di mana gitu loh? Saya kan mengamalkan amalan Asmaul Husna, katanya. Sesatnya kamu ketika kamu mengamalkan amalan tanpa guru. Dalam arti kata, dia mendapat amalan itu dari sesuatu tempat tapi tanpa ada pembimbingnya. Ya. Makanya jadi guru itu agak repot. Bukan sembarang jadi guru. Lalu bagaimana dengan PSS? PSS ini saya katakan sangat mudah mempelajarinya, dan saya sudah jabarkan di grup khusus murid itu ya di Facebook. Nanti suatu hari akan saya jabarkan di YouTube ya tentang pelajaran-pelajaran PSS ini. Tapi YouTube. Iya, di YouTube. Kan Enggak, maksudnya gini. publikasi namanya. Iya, publikasi, tapi tidak ininya, tapi cara-cara spiritual itu. Karena orang ini kan selalu mudah terpengaruh dengan spiritual ini. Contoh mengeluarkan benda dari badan, tiba-tiba, wow ini sakti spiritual, mengambil pusaka, pup, wah gitu, wow ini sakti gitu loh. Oh, Jadi iya. saya akan jabarkan itu berbagai ilmu yang saya jabarkan tentang yang real, yang benar-benar dia itu spiritual dan tirakat melalui lelaku. Ada juga yang melalui trik. Begitu juga pengobatan-pengobatan santet. Ada yang benar-benar ruqyah, memang benar-benar real, memakai panduan-panduan. Ada juga yang hanya sekedar trik, ada pengobatan santet. Jadi masing-masing spiritual ini kan banyak cara-caranya. Makanya saya sering jelaskan sama sahabat, itu ada 4, ada 3. Pintar memang belajar, pintar kepintaran, pintar minteri. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Dan saya sampaikan juga bahwasanya kalau beliau itu memang dapat perintah dari Bunda Ratu ataupun dari Eyang Prabu, maka saya sampaikan, saya ciptakan, dan saya katakan sama beliau. Tadi malam saya sengaja kumpulkan dan saya meeting. Saya kumpulkan semua para kerajaan-kerajaan. Nah, saat itu saya tanyakan, benar atau tidak? Ternyata jawaban Bunda Nyi Roro Kidul itu tidak. Begitu juga Eyang Prabu, jawabannya tidak. Lalu siapakah yang memberitahukan? Yang memberitahukan adalah sosok jin. Itu. Orang itu halu guru, jangan. Iya, halu itu bahasa awam ya, tapi bahasa yang lebih memahami lagi itu sugesti. Ya, sugesti ataupun dikatakannya alam bawah sadar.
Bunda saya mau undur diri, mau aktivitas. Haka Putra monggo silakan. Tetap semangat ya Haka Putra ya, tetap semangat dan love you untuk Haka Putra. Dan di sini pun kayaknya kita juga akan akhiri Iya. ya. Karena udah panas sekali ini. Sudah panas sekali ya. Ya. Kita akhir ya. Oke, Astagfirullahaladzim. kami akhiri. Saya Mamas Karyo dan Saya Mawar Latifah Hanu. pamit undur diri dan mengucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sukses semua. Amin. Terima kasih. Apa kita lewat dulu nanti baru kita balik lagi? Kayaknya datangnya aja Bapak itu maksudnya. Kita mau tanya, kalau nggak kita tanya sama Bu Mila, nggak bakal bisa gitu. Memang sih. Kalau kita tanya, Mas. Assalamualaikum Pak. Oh, ini kayaknya ganggu. Ini lagi ganggu nggak nih telepon? Oh, alhamdulillah. Permisi Pak, ini saya dari Padepokan Senang Sejagat ini Pak. Ini mau tahu alamat lingkungan 6 Hinai Kiri Pak. Iya, ini lingkungan 6. Iya, Maksudnya gini Pak, saya mau tanya, ini saya mau bersilaturahmi ke rumahnya Bu siapa? Bu siapa tadi lupa Bu saya. Mila. Mila. Apakah salah satu warga Bapak ada namanya Bu Mila apa sih? Ya ada. Ada rumahnya Bu Mila. Maksudnya gini Pak, kan saya ini kan semalam tuh ada berjumpa dengan Ibu Mila. Ibu Mila bahwasannya saya ini semalam itu dia itu cerita pada saya kan, cerita kepada saya bahwasannya ada gimana ya? Ada sesuatu yang terjadi Ada di sesuatu rumahnya. yang terjadi gitu. di rumahnya. Jadi mau- kami ini mau datang untuk silaturahmi sih sebetulnya. Oh gitu ya, kalau gitu saya mohon maaf dulu, bapak ini dari mana? Kalau Ya, saya tadi- ini dari tim Padepokan Senang Sejagat. Ya benar. Nah, ada keperluan apa ini? Ya keperluannya tadi ke itu tadi ke Bu Mila tadi gitu. Oh Ya karena kan memang beliau meminta tolong untuk main lah ke rumah. Jadi kami datang. Kalau boleh tahu ini rumahnya itu yang mana dan kalau bisa gimana ya Mas ngomongnya? Gini maksudnya kita tuh mau tanya aja, mau datang gitu Pak, karena kan saya pun bukan orang sini gitu, mau tanya dulu kepada Bapak. Mungkin Bapak orang sini gitu. iya, eceknya kami ini ya orang yang dipercaya di desa ini gitu. Oh, Apa Bapak termasuk kepala lingkungan? Iya betul. Oh, kepala lingkungan. Bapak ini kepala lingkungan. Iya iya, Bapak ini berarti kepala lingkungan yang ada di sini. Yang maksudnya Pak, berarti warga Bapak memang ada yang namanya Ibu Mila. Ada. Kalau boleh tahu, saya boleh tidak Pak ke rumah beliau gitu? Jadi kalau menuju ke rumahnya kita boleh Pak? Iya. Semana ya? Sebenarnya nggak boleh juga. Loh, tapi tadi katanya boleh. Maksudnya itu nggak bolehnya itu atas gimana gitu? Ya maksudnya karena kami sini kepala lingkungan ya, kami kan ya perlu jaga-jaga juga karena itu warga saya. Ya kita kan belum saling kenal. Iya Pak. Iya, Nah, tapi jadi kan saling menjaga gitulah. Tapi gini loh Pak, kayaknya masa beliau semalam itu Bu Mila kan curhat kepada saya gitu kan. Tetapi kayak ada suatu kerusuhan gitu di rumahnya gitu. Masa Bapak sebagai kepala lingkungan nggak tahu? Masa kita yang sebagai orang luar tahu gitu? Pada intinya kami itu boleh nggak masuk ke kampung ini gitu? Iya sebenarnya nggak boleh karena kita kan belum tahu juga nah semana nanti mas-mas ini kan kita belum tahu juga. Maksudnya apakah bersilaturahmi sebentar aja itu nggak boleh Pak? ataukah kami perlu apa ada syarat atau gimana gitu Syarat atau itu. KTP atau apa gitu? Tetap nggak boleh gitu? Ya sebenarnya nggak boleh tapi ya gimana ya kalau memang mas-mas ini memaksa gimana ya? Pokoknya tetap ada intinya itu kita tuh tidak boleh gitu. Iya. Ya sebenarnya mas ini ada perluan apa? Ya, yang kita tadi saya terangkan cerita juga. sama Pak sama Udah sih Bapak kita itu Ibu terangkan. Mila semalam itu kemarin malam
cerita dengan saya pas jumpa di jalan. Jadi saya mau silaturahmi. Jadi saya itu dikasih alamat lingkungan 6 ini kan gitu. Mau sama Ibu Mila. Rupanya jumpa Bapak di sini. Bapak kan sebagai kepala lingkungan toh katanya. Iya. Nah, ya udahlah, tolong aja lah mas udahlah, balik aja lah. Jadi kita nggak boleh Apa nggak boleh gitu Pak silaturahmi ke kampung Bapak itu nggak boleh? Ya gimana ya, nampaknya kok mas ini maksa aja nampaknya. Aduh, jadi bingung. Kalau kita paksa nggak mungkin juga. Soalnya kampung mereka kan punya wewenang juga. Jadi Oke lah Pak, kalau memang betul Bapak tidak mengasihi kami ke kampung Bapak, ya kami mohon maaf lagi kalau misalnya ada melanggar ya. teman mengganggu lah. Saya cuma mau bicara bahwasannya tentang Ibu Mila itu ya kita mau tahu aja gitu, mau sharing kepada beliau bahwasannya beliau itu ada tidak memang bersangkutan permasalahan apa gimana gitu. Masa Bapak sebagai kepala lingkungan di sini pun tidak tahu. Iya, masa kami duluan yang mendapat laporan itu. Ya kita kan sebenarnya itu kan nggak semua harus mengetahui gitu loh. Nah, kalau memang kami nggak boleh masuk, dari kami gini Pak, kami minta tolong untuk Mbak Lihat saja lah Ibu Mila itu gimana. Melihat saja gitu. Lihat saja sebetulnya Ibu Mila itu. Tapi kalau misalnya Bapak nggak memberi izin ya nggak apa-apa juga gitu, karena kan kami di sini sifatnya hanya mau meminta silaturahmi aja, tapi karena kan mungkin lingkungan ini ada mempunyai kepalanya, adatnya mungkin ya tidak boleh setir, nggak apa-apa, kita mundur loh. Ya udahlah, mas ini udah mundur aja lah. Oke lah Pak, kalau kita nggak boleh dikasih sini ya udah nggak apa-apa, kita izin aja Pak ya. Oke Pak ya, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Makasih ya, Pak, ya. Ini saya gini niatnya baik loh, enggak. Saya ngajak ketemuan ini nggak mau ngajak perang. Jadi kita ngajak damai. Gimana? Enak saja kau setelah membunuh teman-temanku kamu ngajak damai. Lah justru karena itu Mbak, supaya jangan ada tumbal lagi, jangan ada korban lagi. Apa nggak capek? Korbannya kalian kali ini. Ya ampun Mbak Parto aja yang lebih kuat dari kalian aja sudah wafat, apalagi kalian. Lebih baik kan tuh bertobat. Kalian kan belum tahu ilmu pamungkasku. Pamungkas apa lah, buktinya kemarin tadi malam aja jenengan lari kok. Kalau nggak ditolongi sama ini jenengan mungkin sudah wafat. Sudahlah Mbak, kita ini semua bersaudara Mbak. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad. Nggak usah lagi ada perang-perang. Jangan itu sampai digigitin nyamuk gitu dia. Astagfirullahaladzim. Tenang nih, tenang. Kita kasih pelajaran lagi nanti. Saya sudah tamat sekolahnya, nggak perlu belajar lagi. Saya hanya butuh pelajaran itu, pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal lebih jauh lagi agama Allah, mengenal lebih jauh lagi yang namanya Islam. Bukan ilmu sesat seperti ini, saya nggak butuh ilmu sesat seperti ini. Saya dulu sudah pernah belajar ilmu sesat seperti ini. Banyak mulut kan. Mulut saya cuma satu. Kalau banyak di mana-mana tuh mulut. Mbak mau ngerokok? Saya punya rokok ini. Ya, kasih rokok aja. Sambil lagi batuk. Allah, kalau batuk berarti berhenti ngerokok. Kalau batuk berhenti merokok. Ya udah kalau begitu, kalau kamu tuh capek berbuat jahat seperti ini, kamu berhenti, taubat. Ada saatnya tobat. Mungkin netizen sudah gerem ya. Gak apa-apa, slow. Saya memang sengaja buat santai dulu biar kalian tuh slow, jangan panik, slow, tenang ya. Mungkin kalian ini udah semua komen-komen hajar mbah ya, tapi tenang dulu, tenang. Nggak semua permasalahan itu harus digunakan dengan cara kekerasan. Benar. Kalau bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan cara baik, itu lebih baik ya. Mengurangi kekerasan. Jadi niat saya itu kemarin tuh mbah, kita ingin berdamai secara halus. Jangan ada secara kasar lagi. Mbak apa mbah ini saya enggak tahu. Mbak mau enggak bertobat mbak? Astagfirullahaladzim. Ini dia budak apa gimana ini sih mbak? Ini siapanya mbak? Istrinya mbak? Adik seperguruan. Adik? Adik kandung atau adik apa? Jangan banyak tanya kau. Ya enggak, saya itu biar jangan jadi salah paham. Ini laki perempuan di hutan berdua ini ngapain ini? Saya curiga ini. Hah. Jangan-jangan ada kong kali kong ini. Itu urusan saya. Berarti benar.
Benar. Ya udah kalau Mbak mau tobat, nanti saya biayain Mbak mau nikah sama dia. Gimana? Gimana Mbak? Si pelajaran nih. Astagfirullah. Daripada kalian itu berbuat zina, lebih baik kalian itu dihalalkan. Nggak baik seperti ini. Halal haram itu urusan di kelompok kami. Kelompok mana? Orang tinggal 2 orang kok kelompok. Masih banyak. Aku akan meraup semua untuk ikut bersama kami. Ikut kemana? Ikuti kami untuk menghancurkan kalian semua. Astagfirullahaladzim. Emang kayaknya mereka ini nggak bisa diajak ngomong baik-baik ternyata ya. Bah, seru sekali, Bah. Astagfirullah. Saya tidak berani melihatnya, Mbak. Baiklah Mbah, sekarang maunya apa? Maunya bagaimana? Kita selesaikan secara kekerasan atau secara lembut? Tidak ada kata lembut sama kami. Baik. Kamu mundur, Master. Jadi, Mbak. Kalau kesatria 1 lawan 1 dong. Mungkin nih. Salawat, Master. Baik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Allahu Akbar. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah Mbah. Kamu sudah tak mampu melawan saya. Oh, mau main keroyokan. Baik, saya ikuti. Salawat. Sallu alaihi. Salam. Salawat. Sallu alaihi. Astagfirullah. Mana kok? Allah. Allahu Akbar. Tadi Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat. Sallu alaihi. Salam.
salah satu harus dilumpuhkan dulu. Salawat Sallu alaihi. Kalau salah satu dari mereka lumpuh, maka saya akan mudah mengalahkan yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu Allah kun ya fayakun. Muhammad alaihi salam. Allahu Akbar. Allah ya karimu habibana ya sayyidina. Lebih baik kamu menyerah, Mbak. Lebih baik kamu menyerah, Mbak. Atau kamu sama seperti dia. Bertobatlah, Mbak. Bertobatlah, Mbak. Sebelumnya terima kasih karena Kiai sudah mengirimkan, Kiai Syafi'i juga Kiai Abdullah. Berarti kalau mereka yang tidak mampu baru Kiai turun. Iya, saya akan turun. Berarti Kiai memiliki sesuatu juga yang sangat penting ya begitu. Jadi Kiai tidak seterus secara langsung. Saya mengerti dan saya tetap berterima kasih atas bantuan Kiai. Dan Kiai, ada juga yang saya sebenarnya ingin ceritakan pada Kiai, agar semua ini bisa jadi pembelajaran juga bagi netizen-netizenku semuanya. Karena netizen-netizen saya itu banyak juga yang melihat ini. Ya seperti yang Kiai tahu sebenarnya tentang permasalahan reinkarnasi. Saya dan Bunda Mawar seperti yang Kiai tahu, bukan? Kami adalah, ya seperti orang tahu itu reinkarnasi, tapi seperti yang Kiai pahami tentang ilmu goib, bukan? Reinkarnasi itu ada di dalam batin. Dalam batin yang sulit dijelaskan, benar Kiai. Apalagi dengan orang awam, pastinya itu sangat sulit dijelaskan. Benar, bukan? Ya, kalau kita jelaskan pada mereka, yang adanya nanti kita dibilang orang gila. Iya, benar begitu Kiai. Seperti Karena kita mempelajari. kebanyakan mereka tidak memahami. Jadi ya sebaiknya jangan dibicarakan oleh. Iya, itu kenapa? Itu kenapa sampai saat ini Kiai, sekarang ini Kiai, saya tetap menjadi Nyi Indah dan saya terus menutup dan tidak ingin membahas itu lagi. Karena saya mengerti ternyata selama ini yang membuat saya menjadi gunjingan itu adalah sebab itu tadi, begitu. Karena kita memang tidak bisa ternyata menjelaskan sesuatu yang goib kepada orang awam. Bukan mereka tidak pintar, mereka semua pintar, hanya saja mereka kan tidak mempelajari yang namanya spiritual, benar. Dan Kiai, sayangnya Kiai, ada satu orang manusia yang julukannya Ustadz juga. Dia mendatangi Kang Mamas dan dia berkata dia ingin jemput Bunda Mawar. Kiai tahu bukan Bunda Mawar. Dan juga saya. Terutama dia ingin menjemput Bunda Mawar karena dia merasa memiliki titah dari Eyang Prabu. Jadi dia ingin menjemput Bunda Mawar. Boleh Kiai jelaskan kepada netizen semuanya, seharusnya bagaimana sih kita menyikapi dalam belajar spiritual agar tidak terlalu terbawa ke halu begitu? Maksudnya bagaimana ya? Banyak netizen yang termakan oleh sebuah keyakinan begitu. Jadi sebenarnya itu tidak salah. Dia itu benar, tapi itu karena dia menjelaskannya kepada orang awam yang tidak mempelajari ilmu goib ataupun ilmu spiritual, itu kan menjadi sesuatu yang halu, bukan? Memang benar, kalau kita berbicara dengan orang yang tidak mengerti namanya ilmu spiritual tuh, yang adanya mereka tuh hanya tertawa kan gitu. Jadi kita berbicara tentang masalah spiritual itu, tentang keilmuan, kita harus berbicara dengan orang yang bisa memahami. Jadi ibaratnya kita nih sharing, kita sharing yang sama memahami. Kita sharing dengan orang tidak memahami, yang adanya itu kita malah jadi bingung. Benar. Jadi menurut Kiai gimana seharusnya sikap jika kita memang mempelajari spiritual?
Lebih baik kita tuh bersikap bagaimana? Saya selama ini mempelajari spiritual dari Padepokan Sedang Sejagat. Saya tidak pernah bertanya pada siapapun dan saya tidak pernah menanyai. Saya selalu mempelajari diri dari diri sendiri. Saya pelajari, saya ikuti, saya pahami. Jadi hanya sayalah yang tahu. Kalau bahwasanya Kiai memiliki kemampuan spiritual itu. Iya. Nah begitu. Karena santri-santri saya pun tidak saya beritahu. Yang saya takutkan nanti mereka ini berpikiran bahwasanya saya ini syirik. Nah benar, banyak kan memang orang yang menganggap spiritual ini syirik ya Iya. Kiai. Padahal saya mempelajari itu hanya ingin tahu bahwasanya apa memang benar perkataan orang bahwasanya pembelajaran keilmuan dari PSS ini adalah Syirik. bohong dan syirik. Hmm. Padahal itu tergantung dari kita sendiri. Hmm. Kalau kita mempelajari keilmuan hanya untuk menyombongkan diri atau merasa hebat supaya orang tadi ini takut, kemungkinan itu kan sudah berlebihan. Kalau saya tidak, saya mempelajari ini saya gabungkan dengan namanya keagamaan. Jadi di situ saya belajar dari keilmuan PSS ini, sekalian saya untuk bawa keagamaan. Jadi itulah penjelasan Kiai ya Kiai, bahwasanya kita tuh sebenarnya tergantung Iya, dari dirinya tergantung kita diri sendiri. Kalau kita membawa sebuah pelajaran itu ke dalam syirik ya maka syirik jadinya, benar. Iya. Seperti misalnya kalian belajar di PSS, kemudian kalian menuhankan sebuah benda atau terlalu yakin kepada sebuah benda yang kalian tarik. Nah itu bisa jadi syirik, menduakan Tuhan. Iya. Iya kan Kiai. Jadi itulah penjelasan Kiai netizen. Maksudnya semua itu tergantung dari dirinya sendiri. Kalau kamu belajar tanpa seorang guru, seharusnya kamu lebih memperkuat fondasi agamamu. Benar kan Kiai? Benar, karena agamalah yang nomor satu yang harus kita menjadi pedoman, karena kan itu untuk di akhirat. Karena kita di dunia ini hanya sementara.